Karena apa? Di sini disebutkan apa? 1 bulan, 1 hari puasa di bulan haram yang 4 tadi itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Rajab yang bersendirian, terpisah. Yang 3 ini bareng gandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab yang sendirian. Kalau kita bisa berpuasa 1 hari di bulan salah satu 4 bulan ini, maksudnya fadilahnya puasa 1 hari di bulan salah satu dari bulan 4 ini sama dengan 30 hari puasa di bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani haqqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum wa iyaya wa taqallahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Ketika kita melihat banyak daripada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, terutama saudara-saudara kita yang ada di Qudus ya, di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, yang mereka berkomitmen tidak keluar dari tempat itu untuk menjaga daripada Baitul Maqdis ya, dan niat mereka kesampaian, karena mereka berniat menjaga sampai titik darah penghabisan, dan betul-betul mereka wafat di situ menjadi syahid di hadapan Allah SWT ya. Yang kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kadang-kadang kita ini ya justru lebih apa ya, bukan cuma membanggakan, bahkan mengagungkan, bahkan menuhankan dunia yang ada pada kita ya, sehingga betul-betul apa ya, susah untuk kita kalau diingatkan oleh orang atau kita mengingat diri kita sendiri, mengingatkan bahwa kita ini bakal meninggal dunia, bakal meninggalkan dunia. Atau paling tidak dunia ini bakal meninggalkan kita. Salah satu, kalau tidak dunia meninggalkan kita, kita bakal meninggalkan dunia. Pasti dunia kita bakal meninggalkan dunia. Ya belum, tidak tahu umurnya berapa. Karena tidak mesti orang meninggal dunia itu harus syaratnya harus tua, harus sakit. Ya, tidak mesti. Banyak ya orang-orang yang masih muda justru masih ibadah, bahkan bayi sendiri. Ya, bahkan bayi. Ya. Ya, kalau memang orang misalkan kita bisa minta, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini panjang umur, bayi misalnya, ya. Kita yakin panjang umur, yakin. Belum tentu. Anaknya Rasulullah 3 meninggal kecil. Abdullah Qasim, Abdullah, wa Ibrahim. Meninggal 3. Bahkan waktu kecil, dan Rasulullah bersedih ya sebagai layaknya manusia, ya. 3 meninggal. Laki-laki yang turunan yang misalkan kalau kita kan mengharapkan yang terus keturunan kita ya bin ya. Tapi yang dari semua itu tidak bisa dicegah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini lagi rame ya di mana-mana, bahkan bukan cuma di medsos ya, bahkan di warkop pun ya, di Kiras ya, membicarakan tentang keterlibatan Iran terhadap yang menggempur Israel ya, atau Israel ya, yang ada anggapannya, saya tidak bisa terima, tidak bisa mencerna atau tidak bisa terima sama sekali ada ungkapan bahwa musuh adalah musuh kita, tidak bisa. Bukan sesederhana itu ya. Musuhnya adalah musuh kita, tidak bisa. Walaupun itu keluar dari orang yang ahli ilmu pun sekali, saya tidak bisa terima. Karena apa? Antara peperangan antara Palestina dengan Israel ini atau Yahudi, bukan sekedar kita menjadikan orang yang memusuhi Israel kemudian menjadikan kawan kita, belum tentu ya. Memang akan terbantu ya, kita akan terbantu dengan adanya mereka ya.
Kalau Iran memang betul, walaupun akidahnya lain dan kita, tapi tetap dia sebaiknya ngadep Ka'bah ya. Nabinya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau aimahnya tidak tahu. Qurannya mungkin Qurannya sama. Yang kalau ada yang mengatakan Qurannya Syiah itu lain, itu wallahu alam. Karena dalam Syiah sendiri ada lebih daripada 20 sekte, 20 cabang sekte. Ya. Tidak tahu Syiah yang mana yang mengatakan Quran tahrif ya. Kita tidak tahu. Quran yang mengatakan Quran itu kurang atau Quran itu palsu. Ya wallahu alam. Itu saya tidak tahu mana. Yang penting kita lihat Syiah masih Islam. Ya. Ente lihat punya benderanya lambangnya Allah. Ya. Ya. Itu kan sudah jelas menunjukkan bahwa tetap saudara kita walaupun selain akidah. Ya. Kenapa kita bisa bersahabat atau bersaudara dengan Wahabi yang jelas-jelas musuh daripada Ahlul Bait? Ya. Yang jelas musuh, jelas-jelas bahkan ada sebagian dari mereka yang datuk-datuknya ikut membantai Sayyidina Husain, ya, ikut meracuni dari Sayyidina Hasan, ya. Tapi tetap kita masih bisa, karena apa? Mereka tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Ya, ya. Jangankan gitu, orang yang berseberangan dari Imam Ali, yang jelas kata Rasulullah SAW, berseberangan itu sesat, kata Rasulullah SAW. Yang sampai sekarang ini ada, tahu? Sampai sekarang ini ada aliran itu di Oman, namanya Abadi, aliran Abadi. Abadi itu dari Khawarij. Khawarij itu yang keluar daripada Imam Ali, keluar daripada Muawiyah, tidak mau ikut-ikut. Setelah Ramadan keluar dari mereka berdua. Ketika Imam Ali dengan Muawiyah itu berseteru, Khawarij ini keluar. Asalnya pendukungnya Imam Ali, tapi keluar. Namanya dinamakan Khawarij. Keluar. Sampai sekarang ada namanya alirannya Abadi di Oman. Abadi itu di Oman. Ya. Anak pernah satu kali waktu di perjalanan darat ya dari Tarim ke Oman, mau pulang gitu tahun 2020 lah, awal ya. Awal Covid itu. Awal Covid ya, 2020 bulan Januari. Itu pas sampai subuh. Jadi perjalanan dari mana tuh? Dari Tarim itu kan jauh ya, perbatasan Oman itu jauh. Dari Tarim itu perbatasan jauh. Dari Tarim itu kira-kira sebelum maghrib berangkat. Sebelum maghrib. Kita maghrib isya di jalan. Di masjid, jadi mampir di masjid. Sampai ke perbatasan Oman itu hampir subuh. Hampir subuh. Ya bukan hampir subuh sebenarnya, sebelum subuh 1 jam lebih. Tapi karena imigrasinya itu rodok ruwet ya, imigrasinya Oman itu rodok ruwet. Tak tahu kenapa. Diperiksa satu-satu tas itu. Jadi harus kita tinggal di mana? Di bis. Dibuka kan satu. Imigrasi darat ini. Setelah ada kayak model scannernya. Nah, jadi kita terpaksa sholat subuh di perbatasan itu, di tempatnya imigrasi itu. Yang imam Abadi. Golongannya Abadi. Tak pakai gunut subuh, ya. Tak pakai gunut. Jelas tak pakai gunut sudah. Terus kemudian kalau tidak salah tak pakai segep ya. Gini. Yang pakai pada Allah dalam lupa. Nah, soalnya bukan di sop pertama, sop ketiga. Mushollanya. Terus kemudian tidak pakai wirid. Salamnya satu kali, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dari kita pakai salam kedua. Terus pakai wirid. Terus anak pertama bingung, ini aliran nompo. Harus pikir ngadep kiblat sudah apa makmuman sudah ya. Ya kalau memang dalam katanya dijelaskan dalam kitab Fikih Hasyiah Baijuri mengatakan kalau kita bermakmum kepada Fatihahnya kan tak bagi bismillah jelas. Kalau orang kita bermakmum kepada madhab, jangankan akidah, madhab yang menganggap bismillah itu bukan ayat daripada Fatihah, maka kita tidak dapat pahala jamaah, tidak dapat 27 maksudnya. Tetap dapatnya 1 tok. Jadi kalau kita misalkan bermakmum kepada madhab Maliki atau madhab Hambali itu atau madhab bukan Maliki, madhab Maliki sama Hanafi. Hambali ada sebagian yang mengatakan ayat ya, ada sebagian. Jadi aliran Hambali ada beberapa aliran juga. Kalau yang jelas Hanafi sama Maliki yang tidak menganggap bismillah dengan sebagai ayat daripada
Fatihah. Kita tetap dapat fadilah jamaah. Sama dengan kalau kita makmuman di mana? Di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dapatnya tetap satu. Tapi karena satunya Masjidil Haram dikali 100.000 ya dapat 100.000 gitu ya. Kan kata Rasulullah SAW, masjid sholat di Masjid Haram itu dapat 100.000, di Masjid Nabawi dapat 1.000 ya. Lebih dari 27, tidak apa-apa ya. Jadi anak akidah terus kemudian waktu berangkat dari mana? Habis sampai di mana? Di tempatnya bis, berhentinya bis, kan dijemput sama dijemput sama ada orang dari asalnya dari Hadramaut, dari Sewun, dia tinggal di Oman kerja. Nah, panggilannya Abu Sultan, namanya Muhammad. Panggilannya Abu Sultan. Itu kenalannya Bagir anaknya mantu. Jadi anak bayar ke dia $150 sekalian dijemput di tempat itu, dia diantara di syukuhnya di mana, di apartemen. Dari besok kemudian besoknya sebelum berangkat kemana, kan sore berangkat dari Oman kemana, ke Jakarta itu ya, transit maksudnya pesawatnya diantarkan, sebelum diantarkan ke bandara anak bisa diantar ke Rencer untuk apa, ziarah sama udah hari itu juga besoknya ziarah malam, soalnya di bandara malam ziarah ke Nabi Ayub, ziarah ke Syekh Berbat, ziarah ke Nabi Imran ya. Nabi Imrannya abahnya Siti Maryam. Kemudian ziarah ke tempat di tempat jejak kakinya ontanya Nabi Soleh. Itu $150, murah, anak murah. Kita busuk. Anak tanya sama dia, tanya tentang sholat. Sholat Nabi ya, anak jelaskan. Ada mata. Ada abadi mana? Ini bro disuruh coba di Google gitu. Kita lihat Google gitu, abadi. Ada khawarij. Anak lihat, oh iya betul khawarij. Jadi khawarij ini sampai sekarang ada. Dan kebanyakan di Oman. Tapi mereka di Oman walaupun dia aliran abadi tapi tidak ganggu, ya. Mau Syiah terserah, mau Sunni sak karepe, ya. Anak pernah sholat juga di masjidnya abadi. Mau sholat, yang penting jangan saling mengganggu, ya. Yang penting jangan saling mengganggu. Itu Mas. Bahan mata uangnya Oman lebih tinggi dari dolar Amerika, ya. Lebih tinggi dari dolar Amerika. Anak tukar $100 Amerika cuma dapat 38 real Oman. Lebih tinggi real Oman ya daripada Amerika. Jadi abadi masih ada. Jadi kita sendiri walaupun begitu ya, tetap selama Ka'bahnya kiblatnya di Ka'bah, baik Baitullahil Haram, kemudian Nabi Muhammad, Qur'annya itu. Yang penting itu sudah jadi itu saudara. Masalah dia sesat apa tidak itu bainahu wa bainallah, antara mereka dengan bainahum wa bainallah, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau ikut campur ya. Tapi bukan dikatakan musuh itu adalah kawan, bukan. Belum tentu. Misalkan Cina nyerang misalkan ya. Nyerang Israel misalnya. Ya kita ambil keuntungannya saja. Ya kita syukuri aja. Syukur Israel itu ya. Syukur-syukuri wae. Tapi tetap kita tidak bisa lupa bagaimana perlakuan Cina terhadap Muslim Uighur. Ya, tidak bisa lupa kita. Ya. Bagaimana dibantainya mereka, tidak bisa lupa. Ya. Pokoknya hasil yang kita syukuri sekarang mudah-mudahan ya ini jadi pertolongan daripada rakyat Palestina dan Baitul Maqdis ya. Dan mudah-mudahan anak harapkan Iran sendiri ini ya, mungkin ya di dalam Iran sendiri banyak aliran-aliran ya. Mudah-mudahan yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah makin erat hubungannya, persaudaraan dengan kita dan dengan orang-orang Palestina insyaallah. Ya mudah-mudahan itu menjadi satu pertolongan ya. Ini ada sedikit mukadimah ya. Yang anak akan bahas ini karena kita akan minggu depan akan masuk pada bulan Muharram ya. Sedikit anak bahas tentang bulan Muharram. Mari sama-sama kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi
wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jelaskan bayan ma yutlab fi awwalil 'am. Penjelasan tentang apa yang diminta atau dianjurkan untuk dikerjakan di awal tahun. Awal tahun yaitu Muharram. Karena insyaallah kalau tidak ada halangan Jumatnya. Jumat insyaallah Jumat depan sudah masuk tanggal 1 Muharram ya. Makanya juga di sini Anda umumkan nanti mungkin kita akan membaca doa akhir tahun awal tahun di minggu depan ya, di minggu depan di mungkin di mana, mungkin di sini kah, atau di rumah, atau di Allah alam, mungkin di masjid bikin ya. Di masjid Jakarta ada bikin. Jadi kita bikin nanti kita akan nanti ya. Ketahuilah bahwa i'lam anal Muharram syahrun azim. Muharram ini bulan yang agung ya. Wa fadluhu katsirun amim, dan utamaannya ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunianya itu sangat banyak dan sangat tersebar di mana-mana ya. Wa huwa afdhalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan. Bulan Muharram ini nanti bulan depan minggu depan ini adalah bulan yang paling afdal untuk berpuasa sunnah setelah bulan Ramadan. Jadi maksudnya puasa sunnah. Puasa sunnah setelah bulan Ramadan. Ya, bukan Ramadan saja maksudnya ya. Ramadan dan 6 hari Sitam Syawal. 6 hari bulan Syawal. Karena ini gandengan. Ya, gandengan. Ya. Gandengan Ramadan dengan 6 hari Syawal itu gandengan, ya. Makanya katanya Habib Umar bin Hafid, kalau kita mau niat puasa, untuk niat kita berpuasa di 6 hari Syawal itu, hendaknya kita niat waktu di bulan Ramadan. Jangan niatnya nanti setelah ya niat dulu maksudnya, saya kepingin puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi masuk niatnya seperti niatnya Ramadan. Jadi masuk niatnya seperti niat puasa wajib. Ya. Jadi ya itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Puasa setahun itu bukan puasa sunnah ya, puasa wajib. Karena apa? Kaitannya dengan Ramadan tadi. Jadi dianggap berpuasa Ramadan seakan-akan seperti puasa Ramadan setahun. Seperti itu ya. Itu dia punya fadilahnya. Setelah bulan itu yaitu bulan Muharram. Kemudian di bawahnya Muharram, setelah Muharram pada afdalnya bulan Rajab ya. Ya. Kemudian bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan ini ya. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Sya'ban ya. 4 bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban, termasuk bukan haram tapi yang jemaah terus atul puasa juga ya. Yaitu bulan Muharram ya, bulan Allah, bulan Muharram. Paling afdalnya di antara bulan-bulan yang disebut tadi, maksudnya bulan-bulan sunnah tadi ya. Wa dzalika thalathul hurumul sar wa rabi'ah Rajabul fard. 3 bulan ini ya, bulan Muharram ini bulan haram, bulan suci itu yang bergandengan, berurutan, yaitu mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu gandeng urut. Ya kita berpuasa, andai kata kita bisa berpuasa 3 bulan semuanya bagus. Selain bulan, selain apa? Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang diharamkan berpuasa. Itu andai kata kita mau puasa terus lebih bagus ya. Karena apa? Di sini disebutkan apa? 1 hari puasa di bulan haram yang 4 tadi itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Rajab yang bersendirian, terpisah. Yang 3 ini bergandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab yang sendirian. Kalau kita bisa berpuasa 1 hari di bulan salah satu 4 bulan ini, maksudnya fadilahnya puasa 1 hari di bulan salah satu dari bulan 4 ini sama dengan 30 hari puasa di bulan yang lain, bulan selain bulan haram, selain bulan yang disucikan oleh Allah SWT, selain bulan Ramadan maksudnya ya. Tapi fadilahnya puasa di bulan Ramadan, 1 hari puasa di bulan Ramadan, fadilahnya sama dengan 30 hari puasa di bulan haram.
Jadi itu lebih afdal bulan Ramadan. Tapi tidak diketahui seberapa besar. Maksudnya itu cuma perbandingannya itu toh. Seberapa besar pahalanya Ramadan itu puasa nggak tahu. Dapatnya apa nggak tahu, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-shauma li wa ana azibih. Dalam hadis qudsi disebutkan puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya, membalasnya dengan pahala. Ya. Dzakir al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala man shama akhir yawmin min Dzil Hijjah wa awwal yawmin min Muharram ja'alahu Allah taala lahu kafarah 50 sanah wa shama yawman min Muharram bi shawmi 3 yawman. Allah Al-Hafidz Ibnu Hajar dikatakan diriwayatkan oleh Sayyidatul Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu istri dari Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan oleh Sayyidatul Hafsah mengatakan daripada Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di hari akhir bulan Dzul Hijjah, yaitu kalau misalkan di sekarang ini Kamis depan. Kamis dan Jumat, Kamis akhir tahun dan awal tahun. Jadi puasanya akhir bulan Rajab, bulan Dzul Hijjah, awal bulan Muharram. Jadi akhir Dzul Hijjah dengan awal Muharram. Jadi akhir puasa akhir tahun dan awal tahun, 2 hari. Kalau kita berpuasa 2 hari, itu sama dengan kita akan mendapatkan kafarah atau penghapusan dosa. Di kafarah dosa kita selama 50 tahun. 50 tahun dosa kita dihapus. Ya. Selama kita menghindari dosa-dosa besar. Ya. Maksudnya tidak sengaja melakukan dosa besar. Ya. Misalkan kita tidak sengaja, ya, dalam keadaan tidur, ya, ngelindur, atau nyekel lading nyuduh uang, mati, tidak sengaja. Ya. Ada tak gitu kira-kira? Ya, tidak mungkin ya. Nah, jadi yang kayak gitu misalkan itu tidak sengaja. Selama menghindari dosa besar yang disengaja, maka insya Allah kafarah 50 tahun tetap berjalan. Jadi akan dihapus dosa kita 50 tahun. Umur kita, andai kata tiap tahun kita berpuasa gitu, di kafarah insya Allah akan jadi celengan untuk kita. Ya. Ini jangan dibilang itu kan hadisnya dhaif. Ya selama tidak mau hadis palsu, masih bisa kita buat pegangan. Karena ini yang jadi pegangan ada yang memegangi hadis ini atau menyebarkan hadisnya, mengatakan hadisnya adalah seorang alim hadis Ibnu Hajar. Kita tidak percaya sama Ibnu Hajar. Siapa kita? Ya, Ibnu Hajar ini yang berikan. Yang orang Ibnu Hajar ini orang bisa berfatwa. Orang bilang mufti, seorang mufti, ya. Jadi bisa diambil pegangan dari situ dan diriwayatkan juga daripada istri Rasulullah SAW, Sayyidatul Hafsah, ya, dari Ummul Mukminin, ya. Jadi dikafar. Dan puasa di bulan Muharram satu hari sama dengan fadilahnya puasa 30 hari di bulan lain. Ini bulan Haram juga ya. Ya. Bagal Ghazali, ini juga Imam Ghazali dikatakan dalam Ihya, yaitu kepada Imam Ghazali dalam kitab Ihya, an Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man shama 3 ayyam min syahril haram, al-khamis wal jum'ah wa sabt, kataballahu taala lahu ibadah 700 am. Barang siapa, kata Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya itu dhaif juga ya, karena ini kan tentang fadilah, pokoknya tentang fadilah amal sama ulama semua didhaifkan. Supaya jangan sampai orang itu beribadah hanya mengharapkan itu, supaya ikhlas, maksudnya gitu ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan haram, ya termasuk Dzul Hijjah, jadi Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan ini, berpuasa 3 hari, yaitu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, kalau misalkan minggu depan berarti bisa langsung Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis Jumatnya puasa awal tahun, akhir tahun, sekalian puasa di bulan haram, dilanjutkan Sabtu.
maka orang itu akan diberikan fadilah pahala seperti apa? Seperti beribadah 700 tahun ibadah sunnah. Ini sangat betul-betul sangat beruntung ya. Kalau kita bisa mengerjakan, insya Allah kita ditakdirkan bisa mengerjakan ya. Kemudian di awal Muharram, yaitu di tanggal 1 Muharram itu kita dianjurkan membaca Ayatul Kursi 360 kali dengan tiap ayat kursinya Bismillahirrahmanirrahim. Di Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa 360 kali ya. Kalau dari ijazahnya dari luar itu Syekh kita dikerjakan ba'da subuh. Ya, ba'da subuh sampai sebelum asar. Ya, sampai sebelum asar. Jadi andai kata tapi kalau Walid sendiri, kalau kita mau berpegang kepada hanya Walid 360 itu sekali dulu. Jangan jangan ditunda-tunda, maksudnya 100 dulu habis itu nanti naik lebih rendah ya. Jangan ditunda-tunda. Pada subuh langsung kerjakan 360 kali ayat kursi dengan setiap satunya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah itu ya. Kemudian setelah selesai langsung membaca doa, sholawat dulu, alhamdulillah, sholawat, kemudian baca doa apa, kemudian ditutup dengan Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil hali ila hasil ahwal, bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ditambah doa-doa terusnya sholawat ya. Itu doa apa saja boleh. Yang penting ada doanya itu ya. Terserah mau doa apa saja boleh ya. Ya. Dan dari disebutkan oleh Arif Billah Sayyidina Maula Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini seorang habib yang dia seorang syekh, seorang mufti haram ya, mufti Makkah. Dia seorang yang banyak mempunyai murid ulama-ulama dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai yang menjadi orang-orang besar, ulama-ulama besar ya. Ya, Syed Ahmad Zaini Dahlan, salah satunya Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Hasyim Asy'ari. Terus kemudian siapa lagi? Kiai Hasyim Asy'ari, terus sama siapa? Kiai Ahmad Dahlan, ya, yang dari Muhammadiyah. Itu termasuk murid daripada Syed Ahmad Zaini Dahlan, ya. Walaupun itu dibantah sama siapa? Si Juki itu ya, si Juki, tahu Juki? Yang kiai boleh ngaku kiai jadi Juki. Nah, ya. Itu selalu dibantah sama Juki itu katanya, lawan katanya gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu habaib lah. Itu ini dalil sejarah ya. Dan dilandasi dengan hasud, iri dan dengki ya. Sehingga saya mengatakan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari itu ada dari golongan memang Kiai Soleh Darat pertama setelah di sini. Tapi kemudian di sana di Haram Kiai Soleh Daratnya berangkat dari Mekah kan. Ya. Jadi saya tetap salah satu juga muridnya daripada Habib Muhammad bin Husain Habsyi, abahnya Habib Ali, mufti Madinah, mufti Syafi'iyah di Madinah. Habib Muhammad bin Husain Habsyi itu salah satu guru juga Kiai Hasyim Asy'ari ya. Habib Muhammad bin Husain Muhammad bin Husain Habsyi ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain, Habib Muhammad bin Husain abahnya Habib Ali. Itu salah satu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari juga, mufti Syafi'iyah di Madinah. Jadi kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan apa? Barang siapa yang membaca ini ya, ayat kursi di awal Muharram tadi, dari tanggal 1 Muharram tadi, disertai bismillah itu hisnul hasin ya, minasyaitan, dari gangguan setan. Ya, gangguan setan, hisnul hasin atau benteng yang sangat kokoh daripada gangguan setan, ya. Minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Fa innaha husnul hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Ya. Wa fiha min al-fawaid ma la yu'ad wa yuhad. Ya.
bahwa faedahnya sangat banyak, ya, tidak bisa dihitung dan tidak terbatas faedahnya, ya. Maksudnya selain daripada gangguan setan, banyak lagi faedahnya. Orang yang baca ayat kursi 360 kali itu dengan bismillah setiap hal satunya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan membaca bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi dengan bismillahirrahmanirrahim setiap satunya 360 kali itu, di dalam 1 tahun itu insya Allah memanjangkan umurnya, tidak akan meninggal tahun itu. Ada juga mengatakan tidak akan sampai jatuh betul-betul melarat tahun itu. Dalam artian betul-betul Allah memenuhi rezekinya. Dalam artian mencukupi, bukan membuat kaya, ya. Kalau kaya itu takdir Allah. Kalau kita memang rajin dalam artian sholat duha, membaca, dan kemudian juga kita berusaha, insya Allah akan mendapatkan kaya. Tapi itu semua juga takdir Allah SWT, dan rezeki itu dibagi, ya. Pembagian rezeki itu sudah ada, ya, kepada setiap manusia sudah ada, ya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ar-rizq fi umil kitab maksud. Rezeki itu di Lauhil Mahfuz sudah terbagi, ya. Dibagi-bagi. Tidak mungkin rezekinya orang masuk ke kita atau rezeki kita masuk ke orang, tidak mungkin, ya. Itu sudah dibagi, tidak mungkin kita diambil rezeki kita. Jadi orang yang hasud ini sebenarnya orang yang goblok bodoh. Hasud oleh aku dah itu berarti goblok. Oh, belum, tidak mungkin rezeki dia bisa masuk ke kita, ya. Terus orang yang hasud ini kebanyakan apa? Menginginkan kalau dia anak melarat, dia harus lebih melarat dari anak. Ini berarti seakan-akan mendoakan orang itu tidak baik. Ini hasud ini tidak bagus, ya. Hasud ini tidak bagus. Hasud ini sifat yang bayangkan setan itu, ya. Setan itu syaitan, iblis, ya, iblis, ya. Alaihi la'natullah, alaihi la'natullah. Dan iblis dan kroni-kroni alaihi la'natullah. Itu membagian sifat hasud mereka, membagian sifat-sifat hasud dan dengki kepada manusia, ya. Tapi mereka sendiri tidak ada sifat hasud. Bayangkan, iblis tidak punya sifat hasud, tidak ada dengki. Bayangkan, antara sesama iblis sama setan tidak ada sama setan tuh hasud, tahu. Kalau misalnya setan ini berhasil, didukung, wah ayo kita dukung. Berhasil godain, kita dukung. Di euforia, dia bendera, ya. Tidak ada setan punya sifat hasud, tidak ada. Sama-sama setan tidak ada. Ya. Makanya ketika ada satu orang yang preman betul, dia punya apa? Dia punya kelakuan tidak karu-karuan. Begitu lempar jumroh, sama setan dilarang saling melempar. Sesama setan dilarang saling melempar. Kon setan aku setan juga. Sawatan awakku dewi, maksudnya gitu. Kon setan aku setan. Sawatan aku. Jadi bayangkan, ya, kita bisa kita nalar, ya. Setan itu yang membagi-bagikan, memberikan sifat hasud kepada manusia. Tapi setan tidak punya sifat hasud kepada setan. Sesama setan tidak ada sifat hasud. Bayangkan, ya. Kayak mikir, iya ya, setan dewi gak ada sifat hasud sama setan. Lagi itu orangnya sifat hasud sama manusia, kalau kita hasud ke setan, tidak mungkin hasud setan tidak punya amal. Ya, setan itu dengkinya kepada kita manusia. Kenapa? Karena mereka yang menyebabkan keluar dari surga jatuhnya manusia, yaitu Nabi Allah Adam. Gara-gara tidak mau menghormati Nabi Adam sampai dikeluarkan dari dengki. Itu hasudnya setan. Bencinya setan sama manusia gara-gara itu awalnya. Maka kan katakan dalam Al-Quran sebutkan, ya Allah, sebagaimana aku dikeluarkan karena dia, nanti anak turunannya aku bikin sesat, ya kan? La'ubiyannahum ajma'in. Aku akan bikin mereka, ya apa caranya aku tipu mereka sampai mereka sesat sehingga masuk neraka sama-sama saya. Baik. Rela setan itu masuk neraka sama-sama. Padahal dia tahu neraka itu bakal disiksa. Tapi dia rela masuk neraka untuk apa? Gara-gara dia hasudnya, bencinya sama tapi sama setan, enggak. Lagi itu orang enggak bencinya sama setan, tapi bencinya sama manusia. Lah lucu gitu aja. Kadang-kadang lucu gitu. Mikir-mikir iya ya.
Kok bisa? Rahasia. Oh, setan tak benci, tapi setan diikuti dulu, tapi manusia benci, rahasia. Ya. Ya, ini Allah alam ini alhamdulillah kita orang mudah-mudahan jangan sampai dapat sifat seperti itu ya. Ya, itu. Ya. Disebutkan juga daripada Syekh Utsman Ad-Dimyati ya rahimahullah taala ma'alibat ala dalik ya. Di situ juga disebutkan oleh Syekh Abu Yasir Al-Qattan atau Syekh membaca ayat kursi di Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian membaca doa Allahumma ya muhawwil ahwal fa innahu yughma yukrahu biha fi jami'il am. Maksudnya itu dia dilindungi ya daripada sesuatu yang tidak disukai, dari segala bencana, daripada sesuatu yang dia dalam keadaan yang tidak disukai itu dia terlindung daripada itu dalam 1 tahun. Jadi maksudnya sini apa ya disebut bahwa orang itu akan terlindung dari Allah SWT dari sesuatu yang tidak baik di tahun itu kalau kita membaca ayat kursi 360 kali dan di Bismillah itu tadi ya. Jadi itu aja mungkin yang akan Nana sebutkan. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya ya. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah SWT istiqomah dalam mengerjakan. Karena sudah mulai lama ya, mulai zamannya Abah dulu sudah disiasatkan itu. Ya, insya Allah mungkin minggu depan ketika istiqomah dijelaskan tentang Asyura ya. Karena akan mendekati Asyura juga ya. Ini aja wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.